integrity atau integritas. Ini adalah satu judul yang sering kali disampaikan di dalam khotbah-khotbah tentang integritas ini. Dan saya melihat memang integritas ini semakin hari semakin langka. Di dalam kehidupan bermasyarakat, integritas ini semakin hari semakin langka. Tapi saya berharap, berdoa di tempat ini banyak ditemukan integritas. Amin. Nah, saya akan mulai dengan sebuah ayat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20 berbunyi sebagai berikut. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, ini sebuah pernyataan yang cukup mengagetkan. Tapi apapun juga kita harus perhatikan. Terlebih kalau dikatakan sesungguhnya. Jadi Tuhan Yesus mau hidup keagamaan kita, kehidupan ibadah kita lebih baik daripada orang Farisi maupun ahli Taurat. Apa maksudnya ini? Apakah berarti kita harus seperti mereka? Kalau sudah baca di dalam Lukas pasal 18, wah luar biasa orang Farisi ini. Mereka boleh dikatakan secara keagamaan, boleh dikatakan mereka sangat perfect ya. Bahkan dikatakan mereka berpuasa 2 kali seminggu. Kita belum tentu. Apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus berarti kita harus seperti itu? Kalau mereka 2 kali seminggu berarti nanti kita 3 kali seminggu. Wah, supaya bisa lebih daripada orang Farisi. Apakah demikian? Ternyata tidak demikian. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang integritas. Mengapa demikian? Orang Farisi memang hidup keagamaannya luar biasa. Hebat, mereka mentaati Taurat sampai titik koma semua ditaati. Tapi mereka cuma hebat secara luar saja. Luarnya memang hebat, kelihatannya luar biasa, tapi dalamnya gak beres. Sudah bisa membaca di dalam Injil Matius pasal 23, Tuhan Yesus menegur orang Farisi habis-habisan. Ada 7 kali Tuhan Yesus berkata kamu munafik. Nah, yang Tuhan mau sebenarnya adalah Tuhan ingin hidup keagamaan kita. Itu luar tentu tidak boleh kurang. Tapi yang penting adalah dalamnya. Kita menjadi orang percaya itu benar-benar orang yang punya integritas. Itu maksudnya. Baru kita bisa masuk kerajaan sorga. Ini serius ini saudara. Kalau hidup keagamaan kita cuma hebat secara luar, kita masih harus memacu diri kita. Nah, apa itu integritas? Integritas itu adalah sebuah posisi yang benar, correctness. Benar dalam berpikir, berperasaan, bertindak, dan berbicara. Jadi bukan cuma bertindak dan berbicara. Itu aja kita masih banyak kekurangan. Bahkan dikatakan dalam pikiran, thinking, and feeling. Itu harus benar, berkenan di hadapan Allah. Itulah integritas. Jadi luar dalam ini harus benar. Karena Allah tidak hanya melihat luar kita. Tapi Allah juga terutama malah saya katakan. Allah itu melihat apa yang ada di dalam kita. Correctness in thinking, feeling, acting, and speaking. Berkenan kepada Allah. Nah, lawan daripada integritas, tadi sudah saya singgung, adalah munafik. Munafik itu apa? Dalam bahasa Greka memakai kata hypokrisis yang artinya kita berakting dalam sebuah peran sandiwara. Acting in a theatrical part. Acting. Saya jadi pendeta. Wah, saya berakting jadi pendeta. Wah. Supaya jemaat semua, wah, hebat. Ya. Cuma acting toh. Peran. Di gereja peran. Wah, pakai dasi, pakai jas. Wah, luar biasa. Tapi cuma berperan. Karena cuma aktor toh. Bukan itu. Itu namanya munafik. Cuma memainkan peran saja. Seperti orang main sandiwara itu, wah, jadi orang baik. Karena perannya dia harus begitu. Jadi ini kesimpulannya ya, Tuhan mau hidup keagamaan kita bukan sebuah sandiwara, tetapi sungguh-sungguh di hadapannya. Mazmur 51 ayat 8,
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, kebenaran tapi dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi Daud setelah dia berbuat dosa, ya ini kan Mazmur 51 ini Mazmur pengakuan dosa. Setelah Daud berbuat dosa, yang dia sangat concern itu bukan tahtanya, bukan posisinya sebagai raja. Tapi yang dia sangat concern, jangan sampai dia kehilangan integritas itu di dalam dirinya. Karena dia percaya bahwa itu yang Tuhan mau. Kebenaran di dalam batin, kebenaran di dalam hati kita. Dan saya percaya hanya Roh Kudus yang dapat membaharui integritas saudara dan saya. Karena Roh Kudus itu adalah roh integritas. Nah, saya akan berbicara sekarang di area apa saja kita perlu mempertahankan integritas kita. Tentu di seluruh area kehidupan kita, tapi pada malam hari ini saya hanya sampaikan 4 area saja. Yang pertama, yaitu di area pelayanan. Tentu ini lebih banyak untuk hamba-hamba Tuhan. Area pelayanan. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Elisa, dia menolak menerima uang dari Naaman yang sudah disembuhkan dari kusta. Padahal Naaman itu suwenang yang setengah mati. Dengan sukacita dia memberi. Terima kasih Pak. Saya sudah sembuh nih sekarang. Siapa yang bisa menyembuhkan kusta? Kalau tidak Tuhan sudah. Lewat Elisa tentunya. Makanya dia, Elisa mau minta apa saja, pasti dituruti. Tapi Elisa berkata, no. Dia seorang hamba Tuhan yang sejati. Dia tidak mau sampai pelayanannya tercemar karena masalah uang. Ya bukannya Elisa nggak perlu uang, mana ada manusia nggak perlu uang di dunia. Tapi Elisa menjaga dirinya sedemikian rupa. Ya, dia tidak mau sama dengan Abraham, bukan? Ketika Abraham sudah menolong Raja Sodom di Kejadian pasal 14, sudah bisa baca. Raja Sodom kan, kamsia ya, mau minta apa? Tapi Abraham bilang, no. Sekali lagi, bukan pelayanan itu nggak butuh uang, pelayanan itu butuh. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, Elisa benar-benar menjaga integritasnya. Pelayanan itu sebuah pengabdian. Pelayanan bukan untuk mencari duit. Pelayanan bukan untuk mencari keuntungan. Pelayanan adalah sebuah pengabdian. Dan berkat tentu Tuhan pasti sediakan. Tapi bukan itu tujuan daripada kita melayani Tuhan. Perhatikan, jangan mencari keuntungan dari pelayanan. Ya saya memang, kalau saya masih sempat waktu saya kembali dari Taiwan, saya tentu akan tetap bekerja sebagai dokter. Supaya tidak membebani. Tetapi Tuhan punya cara lain. Dan memang pelayanan tidak bisa juga dibagi dengan pelayanan yang begitu percayaan Tuhan ini tidak mungkin sudah dibagi-bagi lagi perhatian. Tapi ingat, dalam area pelayanan kita harus punya integritas. Yang kedua, dalam area hubungan pria dan wanita. Di sini saya mengambil contoh tentang Ruth dan Boaz. Saudara bisa baca ceritanya. Satu ketika, singkat cerita, Ruth mendatangi Boaz di tempat pengirikan. Tidak ada orang di sana. Gelap. Boaz adalah orang yang berkuasa. Ruth seorang janda. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan, kan? Ini Boaz punya kuasa, punya power. Ruth datang, seorang janda, masih muda. Suasana tidak ada orang, gelap. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Boaz, dia tidak mau mengambil keuntungan. Dia tidak mau mempergunakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Jadi ini perlu kita perhatikan, terutama zaman sekarang ini. Karena iblis itu pintar, dia bisa menggoda, memberikan kesempatan sehingga terbuka kesempatan untuk bisa jatuh. Kalau tidak punya integritas. Ya, apalagi kalau jauh dari istri, luar kota, sering keluar kota, hati-hati. Sudah banyak orang yang jatuh. Anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan jatuh. Makanya sebagai istri juga harus mengerti kelemahan pria. Jadi jangan jadi istri juga ngelider terus. Suami terus ditinggali. Gimana lagi? Di akhir-akhir zaman ini sasaran iblis adalah keluarga-keluarga anak Tuhan. Keluarga-keluarga anak Tuhan yang cinta Tuhan bisa dihancurkan. Jadi mari bangun hubungan yang baik. Nanti itu kita akan lihat hubungan suami istri juga perlu ada integritas. Tapi sekarang hubungan pria dan wanita secara umum.
Ketiga, dalam area hubungan suami istri, Yusuf seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, sebab itu ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Memang waktu itu Yusuf dan Maria statusnya masih tunangan, tapi dalam masyarakat Yahudi yang namanya tunangan itu sudah dianggap suami istri. Makanya firman Tuhan memakai kata menceraikan. Ya, menceraikan ini kan dipakai dalam hubungan suami istri. Jadi Yusuf dan Maria ini memang masih bertunangan, tapi mereka sudah bride to be and groom to be. Nah, makanya tidak heran ketika Yusuf mendapati Maria sudah hamil. Waktu itu dia belum tahu apa yang terjadi, maka dia merasa kecewa karena dia merasa dikhianati. Apapun yang dikatakan oleh Maria, ya Maria bisa cerita ini bagi Yusuf itu nggak mungkin ya. Tiba-tiba orang bisa hamil. Makanya Tuhan langsung bicara kepada Yusuf lewat mimpi. Nah, coba saudara kita posisikan situasi pada saat itu bagaimana Yusuf ini. Tapi firman Tuhan berkata Yusuf ini seorang yang punya integritas. Dalam hubungan dengan Maria, dia punya integritas. Memang di sini pakai kata tulus, tapi dia punya integritas. Sehingga dikatakan bahwa Yusuf, dia tetap berupaya bagaimana untuk menjaga nama baik Maria. Dia tidak langsung menjelekkan Maria, berkuar-kuar di luar. Waduh gilo, Maria enggak beres ini. Tapi dia dengan diam-diam, dia ingin menyelesaikan masalah itu. Dan tentu dengan satu tujuan, yaitu dia ingin menjaga kehormatan dari nama Maria tentu. Disitulah Tuhan tahu. Kalau tadi Boas, karena dia punya integritas, dia menjadi nenek moyang daripada Mesias. Yusuf juga, dia dipercaya untuk menjadi ayah dari Mesias. Jadi ada sesuatu, orang-orang yang berintegritas itu Tuhan akan percayakan sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir ini dalam area kekudusan hidup pranikah. Bisa tahu ceritanya bagaimana Yusuf menolak godaan dari Tante Potifar. Saya rasa Tante Potifar ini pasti juga cantik karena istrinya pejabat, mungkin juga seksi. Saudara ya. Dan Yusuf digoda dari hari ke hari dikatakan. Jadi bukan cuma sekali nggak berhasil, digoda lagi. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf, walaupun dia orang muda dan tidak ada yang mengawasi Yusuf, tapi dia punya integritas yang luar biasa. Dia bisa menjaga kekudusan hidup. Nah, itulah sebabnya Yusuf diangkat tinggi oleh Tuhan. Kalau Yusuf jatuh waktu itu, gak akan ada ceritanya dalam Alkitab tentang Yusuf. Gak mungkin Tuhan akan pilih Yusuf. Tapi karena Yusuf bisa mempertahankan kekudusannya, makanya jangan main-main. Sebelum menikah, jangan saudara cemari kekudusanmu. Kalau wanita melakukan itu, saudara akan tidak punya harga lagi. Tidak akan punya nilai. Jangan kaget, kemudian Anda ditinggal. Karena bagi orang yang melihat Anda sudah nggak punya nilai lagi. Tapi bagi pria pun sama. Ketika kita sampai salah, di hadapan Tuhan tidak ada nilainya lagi. Tuhan tidak akan memakai orang muda yang jatuh dalam seks sebelum nikah. Apalagi kalau saudara berbohong kepada pendeta. Kan saya selalu tanya, ada kuesioner, apakah Anda sudah pernah berhubungan suami istri? Saya tanya, saudara pernah sudah betul? Belum, saya masa mau dedes. Bener lah? Ayo, bener enggak? Ayo. Buktikan, mau gitu saudara. Tapi saudara berbohong kepada Tuhan. Dan itu akibatnya besar. Saya sudah melihat. Termasuk saudara kan nulis itu. Ada komitmen, saya berjanji akan menjaga kekudusan saya. Mari ditulis, saudara terus langgar. Sama akibatnya. Makanya integritas itu sangat penting. Integritas itu harus dijaga. Dalam dunia pekerjaan, dalam segala sesuatu. Kalau kita hidup dengan integritas, pasti kita akan diberkati. Amin. Bukan cuma Tuhan memberkati, manusia juga akan melihat dan akan Tuhan mempercayakan sesuatu, terutama Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak panjangkan khotbah, tapi khotbah ini akan saya akhiri dengan sebuah doa. Doa ini saya ambil dari pesan Tuhan kepada Salomo, walk before me. Tuhan berpesan kepada Salomo, berjalanlah di hadapanku dalam integritas dan kebenaran. Mari kita juga mau berdoa, ya Tuhan, berikan kepadaku hati yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati.